diberkahi Allah dan mendapatkan kemudahan untuk bisa memahami serta mengamalkannya. Bagi Anda yang bertanya silahkan di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Yang bacakan pesan singkat yang telah masuk dari Allah. Assalamualaikum Ustaz. Jika seorang muslimah dulu pernah bermaksiat, pernah mendatangi orang pintar, dan pernah menguburkan bayi, tapi sekarang alhamdulillah insya Allah sudah mengenal dan sedang belajar, apakah dosa-dosa yang telah lalu itu dapat diampuni Allah meskipun untuk zikir pagi petang sudah dikerjakan? Jazakumullah khairan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Adapun siapa yang pernah melakukan dosa atau kesyirikan atau dosa apapun, maka kemudian dia bertaubat dengan mengumpulkan syarat-syarat taubat, di antaranya yaitu ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, menyesal atas dosa yang pernah dia lakukan, memutuskan dosa itu saat dia bertaubat dan bertekad untuk tidak melakukan dosa itu kembali, dan dilakukan pada waktu yang memang sudah disediakan untuk bertobat, maka diampuni dosanya. Dan Allah Subhanahu wa taala cara mengampuni dosanya tersebut adalah dengan cara Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosanya dari buku catatan amalnya dan juga menghapuskan siksa di akhirat kelak. Jadi ada ikhtilaf di antara para ulama, perbedaan di antara para ulama, yang dihapuskan apanya? Apakah siksanya di akhirat ataukah juga di dalam buku catatan amalnya? Terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa yang dihapuskan adalah apa yang tercatat dari dosanya di buku catatan amal juga dihapuskan, dan apa yang dia dapati dari dari dosa-dosa, dari hukuman-hukuman di akhirat juga dihapuskan jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan bahwa seorang yang bertobat dari dosa, melakukan kesyirikan, entah itu pergi ke dukun, percaya kepada tukang ramal, memakai jimat, maka jika dia bertobat dan mengumpulkan syarat-syarat tobat yang saya sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kembali kami berikan kesempatan. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, kami tunggu di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya Pak Mu. Izin bertanya Ustaz. Ada kisah yang termasyhur Ustaz. Kisah pertama, seorang pelacur habis minum anjing kemudian masuk surga. Kemudian kisah yang kedua, yang membunuh seorang kemudian masuk surga. Jadi yang ingin saya tanyakan dari kedua kisah ini Ustaz, apakah kedua orang ini termasuk dalam golongan yang mengucapkan la ilaha illallah tadi Ustaz? Terima kasih Pak. Nah, demikian Ustaz, semoga kami dapat tambahan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Hadis yang pertama yaitu hadis yang menunjukkan bahwa seorang wanita pezina, dia berzina, kemudian dia meminumi seekor anjing. Hadisnya berbunyi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bainama rajulun yamshi, dalam riwayat yang lain perempuan ya, bainama kalbun yutifu biraqiyah kada yaqtuluhu al-'atash id ra'athu baghiyun min baghaya bani Israil
fanaz'at muqaha fasaqathu faghufira laha bihi. Yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, meriwayatkan secara marfu' sampai kepada Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika ada seekor anjing yang berputar-putar di sumur, hampir rasa haus membunuh anjing tersebut. Kemudian dilihat oleh seorang wanita pelacur dari para pelacur Bani Israel. Lalu wanita pelacur tersebut melepaskan high heels, sepatu hak tingginya. Lalu wanita pelacur tersebut menangguk air dan kemudian meminumkan kepada anjing tersebut. Maka diampuni dosa-dosa pelacur tersebut dengan perbuatannya tersebut. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan keutamaan tauhid. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi bahwa wanita pelacur tersebut, dia melakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwa wanita pelacur tersebut karena keikhlasannya yang meminumi anjing, maka dia diampuni dosanya. Dari sisi mana keikhlasannya? Yang pertama, dia ikhlas meminumi seekor anjing yang tidak bisa berterima kasih kepadanya, tidak bisa memberikan penghargaan, sanjungan, ucapan terima kasih, ataupun hadiah, tetapi tetap saja dia berbuat baik kepada anjing tersebut. Ini tanda keikhlasan yang pertama. Tanda keikhlasan yang kedua adalah wanita tersebut meminumi anjing dalam keadaan tersembunyi, tidak di hadapan khalayak ramai, karena tidak disebutkan pada saat itu banyak orang yang melihatnya. Dan konsep ikhlas, semakin rahasia, semakin tersembunyi, semakin ikhlas. Semakin rahasia, semakin tersembunyi, semakin ikhlas. Kemudian adapun hadis yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan seorang yang membunuh sebanyak 99. Lalu setelah itu dia bertanya kepada seorang ahli ibadah, apakah dia dapat bertaubat. Kemudian ahli ibadah tersebut karena tidak memiliki ilmu yang banyak, maka mengatakan bahwasanya anna lakat taubah, mana ada taubat untukmu, kamu sudah membunuh 99 orang. Maka akhirnya ahli ibadah tersebut dibunuh, tepatlah 100. Dan akhirnya orang tersebut pun pergi kepada ahli ilmu, dan kemudian ahli ilmu mengatakan bahwasanya orang tersebut, iya, kamu memiliki taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man yahulu bainahu wa bainat taubah. Tidak ada yang menahan antara dia dengan taubat, ya, tetapi dengan syarat engkau harus pergi dari tempat tinggalmu sekarang dalam rangka engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadikan pelajaran bagi kita bahwasanya jika ingin bertaubat, salah satunya adalah berhijrah. Baik itu dari tempat kita yang pernah melakukan maksiat, dari teman-teman kita yang masih terperosok dalam maksiat, kalau kita tidak bisa mengajaknya kepada jalan kebaikan, maka berhijrahlah. Nah, kemudian di tengah jalan dia meninggal. Maka para malaikat berselisih pendapat, ya, malaikat rahmat dan malaikat siksa. Malaikat rahmat mengatakan ja'a taiban muqbilan biqalbihi ila Allah. Orang tersebut datang bertobat dan menghadapkan hatinya kepada Allah. Nah, di sini nilai keikhlasannya, yaitu menghadapkan hatinya hanya kepada Allah. Sedangkan malaikat siksa, malaikat hukuman mengatakan innahu lam ya'mal khairan qat.
sesungguhnya dia belum beramal kebaikan sedikit pun, ya. Maka akhirnya dua malaikat ini mengukur, ya, jarak antara antara tempat dia kepada tempat taubat dia. Apakah lebih dekat kepada tempat asal dia yang penuh dengan maksiat, ataukah lebih dekat kepada tempat taubat dia? Maka akhirnya didapati bahwasanya adna ilal ardil lati arad, bahwa orang tersebut didapati bahwa dia dekat dengan tanah atau daerah yang dia ingin bertobat kepadanya. Maka akhirnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut ikhlas dalam bertobat kepada Allah, dan ikhlas adalah tauhid. Ya, wallahu a'lam. Nah, Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasan yang bermanfaat ini, semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan kembali melalui telepon di 0218236543. Silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Silakan. Ya, Barakatuh. Allah mengumpamakan yang benar dan yang batil dengan air dan bumi, atau dengan logam yang cair dan bumi. Yang benar sama dengan air atau logam bumi, yang batil sama dengan bumi air. Saya mohon maaf Ibu, diharapkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berkesan dengan pembahasan. Saya berikan kesempatan kembali untuk Anda yang bertanya, silakan 0218236543. Halo. Halo, silakan. Kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya baru saja menyimak kajian dari pembahasan kitab Fathul Majid. Yang menjadi pertanyaan saya, Assalamualaikum Ustaz, apa arti dari Fathul Majid itu dan siapa penulis dan pengarangnya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Fathul Majid dari dua kata, Fathu kemudian Al-Majid. Fathu artinya pembukaan, Al-Majid artinya yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah ketika mencarah kitab tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, maka penulis seakan-akan ingin mengabarkan kepada kita ini adalah ilmu yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari kitab Fathul Majid. Jadi syarah ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berdasarkan dari ayat Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan judul-judul yang seperti itu bukan berarti dia mendapatkan wahyu dari Allah langsung, tidak, tetapi itu adalah maksudnya Allah memudahkan seseorang dengan menulis kitab ini untuk menjelaskan kitab At-Tauhid, dan penulisnya adalah Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Berarti beliau adalah cucu dari penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang mana beliau ini wafat pada tahun, saya lupa wafatnya, tetapi penulisnya adalah Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Nah, baik Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih. Ustaz, mohon maaf, saya Abu Dedi yang bertanya, Assalamualaikum. Mohon penjelasannya, kemarin ada teman-teman mengirim doa bulan Safar dan sholat malam Rebu Wekasan
dan rangkaian amalan-amalannya di-share di situ. Apakah amalan ini ada dalilnya atau contohnya dari Nabi SAW atau para sahabat? Mohon penjelasannya Ustaz. Karena menurut teman saya ini amalan dari kitab Kanzun wa Nuzul. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Di dalam agama Islam tidak kita dapati ada hari atau ada bulan atau ada tahun tertentu yang dianggap sial. Rasulullah SAW bersabda, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. Yang artinya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin Allah, tidak ada sesuatu yang dilihat atau didengar mendatangkan kesialan, tidak ada burung hantu yang mendatangkan kesialan, tidak ada bulan Safar yang mendatangkan kesialan. Maka keyakinan bahwa Rabu terakhir dari bulan Safar adalah turun bala, terus menerus, maka keyakinan ini adalah keyakinan yang menyimpang dari syariat Islam. Keyakinan yang menyimpang dari tuntunan agama Islam. Karena tidak ada bulan yang sial, tidak ada hari yang sial. Nah, adapun doa tersebut, maka kita lihat dulu apa doanya. Apakah ada doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Biasanya doa-doa tersebut, doa umum dikhususkan pada waktu tertentu. Maka pengkhususan ini memerlukan dalil, dan kita tidak mendapati dalil yang khusus tentang doa menolak bala khusus di Rabu terakhir di bulan Safar. Kalau ada yang berkata, oh bukankah bagus kita meminta tolak bala dari Allah pada Rabu terakhir? Tidak mengapa kan kita mengkhususkan. Nah, ini yang jadi masalah. Meminta tolak bala kepada Allah bagus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darak Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ini doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta dijauhkan dari bala. Kemudian minta dijauhkan dari nasib yang buruk, minta dijauhkan dari kekalahan dari musuh-musuh. Ini bagus. Tetapi ketika dikhususkan pada hari tertentu, bulan tertentu, dengan anggapan hari-hari tersebut turun bala, maka ini memerlukan dalil yang khusus. Dan kita tidak mendapati ada dalil yang khusus. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan bulan Safar, maka ada beberapa yang harus kita dudukkan. Di antaranya yaitu belum ada hadis sahih satupun tentang keutamaan bulan Safar dari Nabi Muhammad SAW secara sahih. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Allamah Siddiq Hasan Khan rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, lam aqif ala hadithin fi fadli syahri Safar wala dhammih. Aku tidak mendapati satu hadis atas sebuah hadis tentang keutamaan bulan Safar, dan juga tidak mendapati tentang pencelaan terhadap bulan Safar. Satu hadis sahih pun. Beliau sebutkan ini dalam kitab Al-Mau'izah Ats-Tsabitah. Dan ada hadis palsu yang sering disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Disebutkan kepalsuannya di dalam kitab Al-Mawdu'at oleh Imam As-Saghani. Kemudian juga di dalam kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah oleh Imam Asy-Syaukani. Dan Imam Al-Iraqi mengatakan hadis ini adalah hadis palsu. Hadis yang berbunyi begini, man basyarani bi khuruji safar basyartuhu bidukhulil jannah. Barang siapa yang memberikan kabar gembira kepadaku tentang berakhirnya bulan Safar, maka aku akan berikan kabar gembira kepadanya dengan masuk ke dalam surga. Ini hadis palsu.
Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bulan Safar terdapat hal-hal yang bid'ah yang diyakini oleh sebagian orang. Di antaranya yaitu menganggap bulan Safar adalah bulan sial. Menganggap bulan Safar adalah bulan sial. Maka sebagian orang mengatakan Safarul khair. Safar bulan baik. Ini tidak boleh. Ya, mengatakan seperti itu karena kebaikan, kesialan harus ada tuntunan dari syariat Islam. Makanya Syekh Al-Allamah Bakar Abu Zaid rahimahullah mengatakan bal tara ba'dahum yaqul safarul khair tafa'ulan yaruddu fihi ma yaqa'u fi nafsi min i'tiqadi at-tasha'umi fihi fahadhi lawthatun jahiliyatun min nafsin lam yusaqqiluha at-tauhid binurihi. Bahkan sebagian orang engkau lihat mengucapkan bulan Safar yang baik sebagai bentuk optimis menolak apa yang ada di dalam dirinya dari keyakinan kesialan terhadap bulan Safar. Maka ini adalah lauthah, yaitu tinta kotor dari tinta kotor kaum jahiliyah, dari sebuah jiwa yang tidak disucikan oleh tauhid dengan cahayanya. Kemudian juga keyakinan yang lain dari keyakinan bulan Safar yang keliru, yang sebagian orang meyakininya adalah yaitu bahwa ada Rabu terakhir dari bulan Safar, ya, mengerjakan sholat sunnah, baik itu di waktu duha dengan mengerjakan 4 rakaat, ya, di waktu duha, sholat menolak bala. Maka sholat sunnah ini dikatakan oleh panitia tetap untuk fatwa dan riset ilmiah di kerajaan Arab Saudi, hadhihin nafilah la na'lamu laha aslan. Sholat sunnah seperti ini kita tidak mengetahui ada asal muasalnya minal kitabi wala minas sunnah, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah SAW. Walam yathbut ladaina anna ahadan minas salafus salih wa salihil khalaf amila biha. Dan belum tetap berdasarkan pengetahuan kami ada seorang dari para sahabat, para ulama salafus salih, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ataupun orang ulama-ulama yang datang belakangan yang mengerjakannya. Bal hiya bid'atun munkarah. Tetapi dia adalah bid'ah yang mungkar. Wa man nasaba hadhihi as-salata wa ma dzukira ma'aha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam aw sahabatihi ridwanullahi alaihim faqad a'zama 'ala Allah 'azza wa jalla al-firyah wa 'alaihi min Allah ma yastahiqquhu min 'uqubatin lil kadhibin. Siapa yang menisbatkan salat ini dan apa yang disebutkan bersamanya dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW atau para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, maka sungguh dia telah berbuat dusta besar terhadap Allah Azza wa Jalla, dan semoga dia mendapatkan siksa yang pantas, yaitu hukuman untuk orang-orang yang berdusta. Kemudian juga termasuk perkara yang bid'ah yang ada pada hari Rabu terakhir dari bulan Safar, dan ini kebetulan kita hari Rabu, adalah berkumpul di akhir Rabu dari bulan Safar antara maghrib dan isya di sebagian masjid, kemudian berkumpul dan menulis ayat-ayat yang di dalamnya terdapat salam seperti misalkan salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala ali Yasin, salamun ala mursalin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kemudian setelah itu, setelah ditulis, diletakkan di dalam bejana-bejana dan diminum airnya dengan keyakinan bahwa rahasia dari penulisan tersebut pada waktu itu akan melepaskan seseorang dari bala-bala yang ada. Nah, ini termasuk daripada hal-hal yang mengada-ngada bahwasanya hari Rabu terakhir bulan Safar, kalau di Kalimantan Selatan disebut dengan Arba' Mustamir, adalah hari Rabu sial. Ini adalah keyakinan kaum jahiliyah dan harus kita
nasihati kaum muslimin yang masih meyakini ini, dan harus kita jauhkan diri kita, keluarga kita dari kebiasaan dan keyakinan ini. Wallahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Dan nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Mohon ikhtiarnya, Ustaz, silahkan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Adapun sebagai penutup dari kajian kita ini, maka saya ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala amal baik. Pada hari ini Rabu 28 Safar 1443 Hijriah, kita telah menyelesaikan bab yang pertama, yaitu babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, dari pembacaan kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang mana kita dapat pelajaran tentang keutamaan tauhid yang sangat luar biasa. Yang pertama, mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, masuk ke dalam surga sesuai dengan amal ibadah yang dikerjakan. Yang keempat, diharamkan dari neraka. Dan yang kelima, diberatkan timbangan. Dan yang keenam, dihapuskan dosa, diampuni dosa-dosa, walau dosa tersebut sepenuh bumi. Maka ini semua adalah salah satu sedikit dari keutamaan tauhid yang sangat luar biasa. Tetapi ingat, keutamaan tauhid ini tidak didapat begitu saja, tetapi dengan mengumpulkan syarat-syarat dan konsekuensi dari tauhid tersebut. Di antaranya adalah bertauhid dengan ikhlas, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Di antaranya juga adalah mengkufuri Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka itulah ucapan tauhid, ucapan la ilaha illallah yang bermanfaat bagi yang mengucapkannya. Bukan hanya sekedar mengucapkannya, tetapi masih menyelisihi konsekuensi dari la ilaha illallah. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu